Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua, terkhusus bagi kita jemaat Shalom yang selalu dikasihi Tuhan, yang selalu dicintai Tuhan, dan yang selalu memiliki pengharapan yang baru dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat makanan minuman yang selalu bisa kami rasakan. Terima kasih kami masih bisa bekerja, kami masih bisa melihat matahari, kami masih bisa bersama dengan teman dan kerabat kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami menikmati berkat yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memang Engkau adalah Allah yang patut kami puji, Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, Engkau adalah Allah yang patut kami andalkan dalam segala aspek kehidupan kami. Karena memang Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu menjaga dan melihara kami. Bapa, pada saat ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan memberikan hikmat yang baru kepada kami, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Bagaimana orang yang hidup dalam Tuhan, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, bagaimana orang yang berserah kepada Tuhan, bagaimana cara supaya hidup kita senantiasa selalu ada di dalam Tuhan. Baiklah, mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan atau orang yang mengandalkan Tuhan diumpamakan seperti sebuah pohon yang hidupnya di tepi aliran air. Kenapa? Karena pohon itu dia akan tumbuh subur, bahkan akarnya akan merambatkan terus untuk mencapai air, untuk mencari makan. Dia mencari makannya hanya ke air. Kenapa? Karena air itu adalah sumber hidup. Demikian juga halnya dengan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang terbatas, kita adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Seharusnya, sewajibnya dan sewajarnya kita hanya berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhanlah sumber kesehatan, Tuhanlah sumber sukacita, Tuhanlah sumber kekuatan, dan Tuhanlah sumber keuangan, dan Tuhanlah sumber kelimpahan, damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di dalam kita mengalami masalah hari demi hari, bahkan ketika kita melihat pada saat ini, bahkan bukan hanya kita, dunia saja digoncang oleh COVID-19 atau yang dikatakan oleh Corona. Tetapi kita melihat orang yang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati Tuhan, akan selalu dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin memberi tema kepada kita adalah apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Artinya itu adalah suatu pertanyaan. Tanyakan diri kita, apakah saya sudah betul-betul mengandalkan Tuhan? Apakah saya sudah betul-betul percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memenuhi, yang selalu menyertai, yang selalu menjaga, bahkan yang selalu bersama dengan saya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari atau sebagai manusia, tentu ada saatnya di mana kita merasa kehidupan kita semakin berat, penuh tekanan, penuh tantangan, dan penuh dengan masalah. Dan apabila di masa-masa seperti itu kita masih saja mengeluh, kita masih saja putus asa, kita masih saja khawatir, itu menandakan kita tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita orang yang percaya, masalah seseorang atau masalah kita boleh bertubi-tubi datang. Masalah kita udah pasti berbeda-beda dari satu sama dengan yang lain. Namun kita harus tahu bahwa Yesus satu-satunya titik
dan pusat penyelesaian masalah yang kita alami. Kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang mau mati untuk saya dan saudara. Hanya Yesus satu-satunya yang mau melepaskan segala kekayaannya, segala kuasanya, segala kemewahannya, dan segala kerajaannya demi saudara dan saya yang hidup dengan dosa ini. Sehingga dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia hidup untuk kita. Bapak Ibu, marilah kita pada saat ini, mulailah kita belajar untuk mencari Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam setiap masalah kita. Atau bisa saya katakan, mulailah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan hari demi hari, sehingga kita semakin hari kita akan semakin melihat Tuhan bekerja dalam diri kita. Marilah kita mulai datang kepada Tuhan ketika kita mengalami jalan buntu. Marilah kita mulai mengingat apa yang Tuhan katakan kepada kita ketika kita mengalami sakit. Datanglah karena Tuhan penyembuh. Ketika kita mengalami masalah dalam keluarga, datanglah kepada Tuhan karena Tuhan penyelesaiannya. Oleh karena itu, di dalam Yeremia sangat jelas kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau. Artinya ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, masalah boleh ada, problema boleh ada, dan penyakit boleh ada, kekurangan boleh datang, tetapi kita akan tetap beria-ria, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu di dalam kekurangan, di dalam kelemahan lah Tuhan menyatakan kekuatannya. Di dalam kekurangan lah Tuhan menyatakan kelimpahannya. Di dalam penyakit kita lah Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang penyembuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Tuhan juga berkata kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Ia tidak akan pernah kehilangan berkat. Kenapa? Kenapa tidak akan pernah kehilangan berkat? Karena Tuhan bilang dia akan berbuah terus. Dia akan tumbuh subur dan makmur. Hal yang sama juga kita alami. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita merambatkan iman kita, artinya iman kita jangan hanya ketika kita punya masalah kita rata. Ketika kita berbuah banyak, ketika kita diberkati juga, kita tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang namanya mengandalkan Tuhan. Hanya bukan sewaktu-waktu kita datang kepada Tuhan, bukan sewaktu-waktu kita percaya kepada Tuhan, tetapi setiap waktu. Bapak Ibu, mulailah kita belajar dari masa lalu kita. Kalau dulu kita kurang mengandalkan Tuhan, saat ini andalkanlah Tuhan detik demi detik dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang kenal Tuhan, sebagai orang yang telah diangkatkan Tuhan jadi anaknya, ketika kita mulai berpikir tentang masalah kita, langsung pikirkan Tuhan yang menyelesaikannya. Kenapa? Karena orang yang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap yang mengalami perubahan. Ketika masalah sulit, dia datang kepada Tuhan. Ketika tidak ada jalan keluar, dia datang kepada Tuhan. Ketika jalan menjadi buntu, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia hidupnya berkelimpahan, dia bersyukur bahwa Tuhan selalu memberkati dia. Ketika dia dalam keadaan selalu sehat, dia bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan. Itu artinya kita selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau Jemaat Shalom, terlebih setiap orang atau siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena lebih enak mengandalkan Tuhan daripada kita mengandalkan diri kita sendiri. Lebih enak kita bersandar kepada Tuhan daripada kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Karena kemampuan kita sangat terbatas, tetapi Tuhan kita, Allah kita tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa? Lazarus yang mati sekalipun Tuhan bangkitkan. Bahkan hanya Tuhan yang pernah mati bangkit dari orang mati. Bahkan dia hidup dan naik ke surga. Orang banyak yang mati hidup kembali, tetapi tidak pernah naik ke surga dan turun lagi. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dia lahir, mati, hidup, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan kepada kita, mulailah kita percaya adalah sikap hati kita
Kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita, menyelamatkan kita, sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Analogi sederhananya, misalnya ketika kita membuat KTP atau akte lahir, kita percaya bahwa perangkat desa atau seperti ketua RT, ketua RW, dan sebagainya akan membantu kita mengurusnya. Oleh karena itu kita datang kepada mereka, kita minta surat rekomendasi daripada mereka yang menyatakan bahwa kita tinggal di wilayah itu. Dan ketika kita memenuhi syarat itu, ketika kita memenuhi apa yang diminta dari Disdruk untuk membuat KTP atau akte lahir, maka begitu mudah itu dikeluarkan. Hal yang sama juga dengan kita. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan ketika masalah? Karena Tuhanlah yang penyelesainya. Karena Tuhanlah sumbernya, sumber daripada penyelesaian masalah itu. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dan kita sebagai manusia atau orang yang telah dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan harus memilih tetap percaya kepada Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan bukan sikap yang pasif, tetapi mengandalkan Tuhan adalah sikap yang agresif. Artinya ada hubungan imbal balik. Tuhan percayakan kita menjadi ahli waris. Kita juga harus mempercayai Tuhan bahwa ahli waris yang Tuhan terpercaya kepada kita harus kita terima, harus kita manfaatkan, harus kita nikmati itu. Apa itu? Baik itu berkat keuangan, baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat damai sejahtera. Itu semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Sesuatu yang baik sudah kami dengar, sudah kami bacakan, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu hidup dan berbuah dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu, jemaat Shalom. Berkati juga Bapak dan Mami, dan berkatilah kami semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berkat Tuhan yang akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Berkat damai sejahtera yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan akan selalu kita rasakan, akan selalu kita nikmati. Asalkan kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bilang kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.